Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya di sesi ini, masih bersama saya Ali. Kita di sesi ini akan membahas tentang ini nih, ciri-ciri orang yang terkena santet. Ya, menarik ya, ciri-ciri orang yang terkena santet. Jadi menurut beberapa pengalaman dari teman-teman, dari saudara-saudara, dari masyarakat, dari siapapun, ini terkumpul gejala-gejala yang akan kita ceritakan di sesi kali ini ya. Yang pertama itu adalah merasa resah. Jadi jika orang ini merasa resah yang terlalu berlebihan, resah banget, tahu ya resah ya, resah itu ya pokoknya resah lah, resah banget, nggak enak kemana-mana, itu ini biasanya gejala pertama itu resah. Ini biasanya dibarengi dengan yang nomor 2, ini ketakutan yang terlalu berlebihan ya kan? Nah, ketakutan ini tidak terhadap makhluk astral saja gitu kan. Ini ketakutan ini banyak ragamnya, bahkan terhadap tetangga, terhadap manusia lain ini banyak ketakutannya. Ini saya cerita, ada dari, ya kita ngomongnya dari saudara jauh ya lah, yang dari istri saya ini dulu nih, tapi udah lama ya kan. Ini suaminya nih terkena energi negatif. Kita ngomongnya di sini terkena santet ya. Terkena santet ini tidak berani untuk keluar dari kamar. Benar, tidak berani sama sekali keluar dari kamar ya kan. Ketemu dengan orang pun ya takut gitu. Pokoknya resah dan takut itu, nggak tahu kenapa itu menjadi ketakutan gitu kan. Ya. Padahal orang itu tidak ngapa-ngapain gitu ya. Sampai saatnya beliau meninggal, ini tetap seperti itu. Jadi di dalam rumah terus, di dalam kamar terus, bahkan di dalam kamar terus gitu kan. Ini hatinya ini merasa ketakutan dan resah ya kan? Ketakutan dan resah. Jadi ini gejala yang pertama adalah resah, yang kedua ini ketakutan. Nah, yang ketiga ini adalah emosi yang tidak terkontrol. Jadi emosi ini tidak hanya dari sisi marah saja. Jadi ada emosi sedih, bahkan emosi cinta itu tidak bisa dikontrol gitu. Termasuk gini ya, misalkan ada terkena santet pengasihan. Tahu ya teman-teman ya, santet pengasihan itu tujuannya kan biar orang lain ini suka sama kita, misalkan gitu kan ini ya. Ini pada waktu si korban ini terkena, ini emosi rasa cintanya itu tidak bisa dikontrol. Pokoknya kepingin dia terus, pokoknya kepingin ketemu terus, dan itu tidak bisa dibendung tentang rasa cintanya gitu kan. Nah, kalau misalkan dari sisi emosi ketakutan, dari sisi emosi marah segala macam, ini ada yang terkena seperti itu. Dan itu juga nanti energinya dipakai sama si energi astral yang dikirimkan ke dia ini untuk energi dia. Jadi nanti akan ada pembahasan di lain video aja ya kan. Jin itu makan apa saja gitu kan, energi apa saja yang dimakan sama jin itu nanti kita akan bikin video secara terpisah ya. Tapi yang jelas rasa amarah, rasa jengkel, rasa takut, rasa segala macam ini membuat santet yang berwujud jin ini menjadi lebih kuat. Percaya enggak? Menjadi lebih kuat. Ini saya dapat informasi ini dari seorang indigo
yang mengatakan hal seperti itu, karena yang indigo ini mungkin karena ya sering berkomunikasi dengan astralnya, jadi tahulah apa-apa yang diinginkan. Nah, ini jikalau santet itu berwujud astral atau jin ya. Ini beda kalau misalkan wujudnya misalkan energi atau segala macam. Ini mungkin teman-teman bisa ngulik di situ media santet apa aja yang dikirim, ada di video saya sebelumnya itu ada, ya kan? Silahkan ditonton videonya, ada. Jadi yang ketiga ini emosi yang tidak terkontrol. Entah emosi apa itu tidak terkontrol, ya kan? Bahkan dulu nih pernah ada pengalaman, saya pernah ada pengalaman, ya kan. Ini seorang temen ini tiba-tiba bilang ke saya gini, Mas Ali, ini istri saya ini tidak pernah ini ngamuk tidak tentu dulu, sedikit saja jadi pemicu ngamuk lagi, sedikit pemicu ngamuk lagi, gitu kan. Padahal dia ini orangnya ya termasuk penyabar, istrinya juga cantik dan penyabar gitu kan, istri solehah lah gitu. Terus saya bilang, ya biasa Mas, namanya juga istri mungkin gangguan hormon kali ya, hormon bulanan itu, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini udah 2 minggu loh Mas, udah 2 minggu ini marahnya tuh meledak-ledak gitu kan. Terus akhirnya saya bilang gini, sudah diperiksakan belum? Saya bilang gitu kan. Diperiksakan kemana? Ke ahli psikologi atau gimana? Kata dia bilang gitu kan. Saya bilang gini, ya di ahli psikologi bisa, ya psikiater maksudnya, psikiater bisa, atau tolong lihatkan di jika kamu kenal ke indigo yang kamu percayai 1, 2, 3 atau 4 orang, coba ditanya gitu kan. Dan akhirnya sama teman saya ini dikerjakan gitu kan, dikerjakan. Dan ternyata ditanyakan sama indigo ini, kebetulan ditanya tuh 3 orang. 3 orang ini jawabannya sama, ya kan? Jawabannya sama, ya kan? Katanya di area kepalanya itu ada yang ngisi, jadi ada yang pekat gitu, seperti apa namanya, seperti asap gitu. Jadi dia bingung gitu. Sama di dadanya ini ada jinnya, jadi ada dua esensi astral gitu kan. Sama indigo tadi dibilang seperti itu, dan itu indigo 3 itu ya tidak saling mengenal gitu kan, tapi jawabannya sama. Dan akhirnya sama beliau dibawa ke tempat seorang ustadz lah ya, seorang ustadz untuk kemudian diobati secara spiritual ya. Saya waktu itu kurang begitu tahu cara ngobatnya itu pakai ruqyah syar'i atau ruqyah syir atau pakai energi gimana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu sembuh. Setelah itu diobati itu sembuh. Langsung hari itu juga tidak ngamuk lagi. Itu teman-teman ya. Jadi yang ketiga tadi adalah emosi yang tidak bisa terkontrol, entah emosi apapun itu, ya kan. Nah, yang keempat ini adalah sering bermimpi buruk. Dan itu sangat sering sekali mimpi buruk orang yang terkena santet itu. Apapun mimpinya buruk terus gitu ya. Entah dikejar hewan buas, atau ular, ya segala macam itu lah. Pokoknya sering banget bermimpi buruk. Saya sendiri kurang tahu apa korelasinya antara terkena energi negatif itu dengan mimpi buruk. Ya, tapi yang jelas banyak dari orang yang terkena santet ini mimpinya buruk terus, ya kan. Bahkan Ustadz pun bilang jika sering bermimpi buruk harus diruqyah, itu biasanya ada gangguan, kata dia bilang gitu kan. Gangguan secara metafisika maksudnya gitu kan. Nah, kemudian injak yang kelima ini adalah dia ngerasa sakit di bagian tertentu, dan kadang-kadang juga di waktu-waktu tertentu. Misalkan gini, sakitnya mulainya dari jam 11 malam. Setiap hari itu jam 11 malam ke atas terus itu sakit terus. Nanti berhenti ya jam sekian misalkan gitu. Ini ya. Ada juga yang sakitnya tiap pagi itu sakit terus, atau tiap maghrib sakit terus gitu kan. Ya.
Nah, jikalau ada yang mengalami seperti ini, saya rasa ya harus dicek dulu, jangan sampai teman-teman malah kena tipu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maksudnya gitu kan, dan biasanya malah membuat fitnah biasanya. Ya. Kenapa membuat fitnah? Ya biasanya kalau kita nanya misalkan gini, Mbah ini kena apa nih Mbah? Oh anak istrimu, atau ini kena sandat, anak guna-guna misalnya gitu kan. Ini yang bikin ini orang dekat dari kamu ini, rumahnya ngadep di sini, tapi tidak disebutin dan akhirnya menjadi sebuah fitnah ininya. Tapi kalau misalkan bertanya kepada indigo ini biasanya dikasih tahu, biasanya lagi terkena ini bilang gitu kan. Tapi biasanya tidak mau ngasih tahu siapa yang ngirimkan hal itu. Dicek dulu. Nah, yang terakhir ini yang keenam ini sering banget terjadi. Ini si pasien atau si korban lah, kita ngomongin si korban ini tidak mau untuk diobati secara medis ya, kadang-kadang tidak mau diobati, secara non medis juga tidak mau. Dan kadang-kadang juga gini, kita ini cenderung tidak percaya kalau santet itu ada. Ya benar ya, kita cenderung itu. Nah itu yang pertama. Yang keduanya, kita ini seolah-olah nih pasrah dan soalim gitu, soleh gitu. Saya serahkan semua urusan sama Allah gitu kan. Loh ya tidak gitu. Semuanya harus diusahakan. Itulah wujud dari ikhtiar kita, ya kan? Nah jadi gangguan ini bisa terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau mungkin semuanya mengalami secara ini ya, secara keseluruhan, atau mungkin bisa jadi salah satu mengalami hal itu, ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaannya gini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu gini, saya ngajak teman-teman untuk berpikir secara logis ya, dan secara jernih ya. Yang pertama ya kan, jika Anda tidak meyakini santet itu ada, ya kan, boleh, ya kan. Tapi tidak ada salahnya jika kita ikhtiar untuk bertanya kepada teman-teman yang indigo, apa kejadiannya, gitu kan. Dan jika bertanya kepada beberapa indigo itu jawabannya sama, maka itu mendekati sebuah kebenaran. Gitunya. Dan Anda dan kita maksudnya harus mengesampingkan ego terhadap ketidakpercayaan kita terhadap ilmu santet, dan itu harus diobati, ya kan? Kenapa? Karena Rasulullah sendiri aja ya kan, sekelas Nabi itu pernah kena santet, apalagi kita gitu kan. Nah Rasulullah juga di ruqyah sama Jibril waktu itu, ya kan. Nah kalau kita ini kan tidak mungkin minta tolong sama Jibril, tolong ruqyah saya atau tolong ruqyah istri saya, kan tidak mungkin, ya kan ya. Tapi kita minta sama teman-teman spiritual, ya kan. Teman-teman spiritual ini, saya ngomongnya kenapa kok spiritual, ya kan, karena banyak versi spiritual itu. Ada yang memakai ruqyah sir itu biasa cuma dikasih air minum kemudian ditiupkan gitu. Nah itu ruqyah sir. Ada yang ruqyah syar'i, ya kan, dibacain gitu seperti di televisi atau mungkin di video-video itu. Nah yang ketiga ini memakai energi gini. Pernah lihat enggak orang ngobati santet pakai energi, ya kan? Ada banyak itu di YouTube, itu banyak banget orang yang ngobati santet pakai energi. Dan yang perlu diperhatikan gini, tidak semua yang diobati terkena santet itu harus kesurupan. Paham ya ini ya? Tidak semua yang kena santet itu pada waktu diobati itu harus kesurupan. Kenapa tidak harus kesurupan? Karena yang dikirim atau yang mengenai si korban ini
tidak harus adalah jin. Jadi teman-teman nanti silahkan buka video saya yang lain, itu media santet itu apa saja yang dikirim, itu nanti bakal paham. Oh iya bener, kalau misalkan yang dikirim itu bentuknya barang, ya tidak mungkin dia kesurupan, atau mungkin energi, tidak mungkin dia kesurupan. Itu ada di kita bahas di media santet, itu ada dua episode itu di situ. Ya kan, nanti silahkan diklik aja, nanti dicari di video kita ini juga, masih di dunia lain ya kan. Nah jadi teman-teman ya gini, setelah kita meminta tolong terhadap indigo, ini yang perlu menjadi catatan gini, jangan bertanya dengan satu orang saja, bertanyalah lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang. Semakin banyak yang ditanyai indigo itu, maka berita itu harusnya semakin valid. Ya, jadi misalkan gini, misalkan ada yang terkena santet, misalkan saya punya saudara terkena misalnya gitu. Terus saya nanya dengan indigo 1. Indigo 1 bilang gini. Terus saya nanya dengan indigo 2. Indigo yang nomor 2 ini tidak kenal dengan yang nomor 1. Itu ngomongnya gini, sama enggak? Oh sama. Nanti indigo 3, oh sama. Indigo 4, oh sama gitu. Maka otomatis mereka tidak saling mengenal pun akhirnya menjadi valid. Nah setelah itu baru kemudian ditangani oleh seorang ahli spiritual. Ditangani. Entah apapun itu terserah, monggo jenengan mau pakai rupiah apa atau mau pakai versi energi apa, itu terserah sama jenengan ya kan. Karena saya tidak mau berdebat ini masalah syirik atau tidak ya kan. Tapi yang jelas itu adalah suatu ikhtiar bagi kita ya kan. Dan yang penting lagi ya kan, setelah diobati ya kan, ini harus dicek lagi sama indigo. Dicek ulang. Gimana nih, udah sembuh atau belum misalkan gitu kan. Misalkan dari indigo yang ditanya tadi udah sembuh, nomor 2 udah, nomor 3, indigo nomor 3 udah, misalkan indigo nomor 4 udah, misalkan seperti itu kan. Tapi masih sakit gitu kan. Maka otomatis yang harus kita lakukan apa? Kita pergi ke medis, diobati sakitnya. Karena santet itu yang dikirim itu ada yang berbentuk penyakit. Makanya di video saya sampai 2 episode itu kan, itu yang dikirim itu ada yang berbentuk penyakit. Makanya harus diobati secara medis. Jadi kita harus berpikir secara logika, secara jernih ya teman-teman ya. Berpikir secara logika, jernih, kita mengesampingkan ego kita. Ya kan? Jangan kita sok-sokan bener itu, karena di dunia ini tidak ada yang benar sama sekali. Ya kan? Kita nih mencoba mencari kebenaran, ya kan? Oke teman-teman ya. Jadi ciri-ciri orang terkena santet dan langkah-langkahnya mungkin itu saja yang kita bahas di video ini. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya kan. Kemudian like and share juga. Jangan lupa juga komen jika ada pengalaman atau jika ada ya pendapat yang lain, silahkan di komen, tidak masalah ya kan. Ini ya. Semoga dengan dukungan Anda untuk subscribe video ini, kedepannya kita bisa menampilkan beragam informasi lah, beragam berita itu kan, tentang dunia-dunia selain dari dunia kita, dunia manusia ya kan. Ini ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam Rahayu untuk seluruh saudara-saudara yang ada di Nusantara ya kan. Dan alhamdulillah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.